Breaking news guys, tepat pagi ini Erick Thohir memperpanjang kontrak Sintayong sampai 2027. Ini kalian bisa lihat di Instagramnya, dan program untuk sampai 2027 sedang dibahas. Jadi semuanya bahagia mendengarnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tonton terus video ini, banyak sekali informasi menarik yang dikemas secara menarik, beda dari channel yang lain. Thank you. Kiamat super dahsyat hampiri Korea jelang lawan timnas Indonesia nanti malam. Masyarakat negeri Gingseng itu auto menangis kejang menderita usai dengarkan pernyataan sangat berani Sintayong jelang laga krusial nanti malam. Hahaha, bikin ketawa terpingkal-pingkal. Saking ketakutannya lawan timnas Indonesia. Pelatih Korea U23 malah kayak gak terima timnas Indonesia dihuni banyak pemain naturalisasi. Sampai nekat bikin pernyataan bodoh kayak gini. Bikin terkejut. Gara-gara kehebatan Shin Tae-yong, Kapten Rizky Ridho sampai disulap jadi bek tangguh dan bermental baja kelas dunia. Sampai nekat bicara hal hebat ini jelang lawan Korea Selatan. Publik langsung pesta pora di lautan Antartika. Bikin gemetaran. Dasar tukang drama dan kebanyakan ngeluh. Nyari-nyari alasan konyol nanti jika kalah dari Indonesia. Begini pernyataan aneh Kapten Korea U23 jelang lawan Indonesia sampai gak habis pikir mendengarnya. Lagi-lagi buat keputusan fantastis dan sangat hebat. Ketum PSSI Erick Thohir nekat lakukan ini agar timnas Indonesia U23 kesurupan Argentina ketika nanti lawan Korea Selatan. Semuanya langsung bahagia dan bersorak di jalanan mendengarnya. Bikin merinding parah. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Kiamat super dahsyat hampiri Korea jelang lawan timnas Indonesia nanti malam. Masyarakat negeri Gingseng itu auto menangis kejang menderita usai dengarkan pernyataan sangat berani Sintayong jelang laga krusial nanti malam. Mengenai laga hari ini dalam kurung melawan Korea Selatan, dia berharap bisa menghindari bertemu dengan Korea Selatan walaupun Jepang mungkin lawan yang sulit. Namun tetap saya punya pengalaman melawan mereka saat menjadi pemain ataupun pelatih. Jepang mungkin akan mendominasi, kami bisa mengatasinya. Sebenarnya saya ingin bertemu Korea Selatan itu di final. Itu pemikiran saya sebelum lawan kami ditentukan. Saya tidak begitu senang. Ini takdir. Kami akan melakukan yang terbaik untuk besok. Shin mengakui Lee adalah salah satu pemain kunci Korea Selatan di Piala Asia U23 2024. Namun ia menilai selain sang penyerang, Tageluk Warriors juga memiliki pemain lainnya yang mempunyai fisik bagus serta tinggi badan dan kekuatan untuk merepotkan timnas Indonesia U23. Lee Yang Jun adalah salah satu pemain kunci, tapi tetap ada pemain kunci lain di posisi sayap. Mereka punya fisik yang bagus dengan tinggi dan kekuatannya, kata Shin. Kendati demikian, pria asal Korea Selatan itu menilai timnas Indonesia U23 harus mewaspadai bola mati. Selain itu, ia melihat kualitas fisik anak asuh Hwang San-hong juga akan menjadi masalah untuk timnya. Kami harus mengatasi pola set piece mereka dengan baik, begitu juga dengan taktik. Mereka punya kualitas fisik yang baik, jelas Shin. Hahaha, bikin ketawa terpingkal-pingkal. Saking ketakutannya lawan timnas Indonesia. Pelatih Korea U23 malah kayak gak terima timnas Indonesia dihuni banyak pemain naturalisasi. Sampai nekat bikin pernyataan bodoh kayak gini. Bikin terkejut.
Pelatih Korea Selatan U23, Hwang San-hong, menyinggung soal pemain naturalisasi yang dimiliki timnas Indonesia U23. Pada laga tersebut, timnas Indonesia U23 dipastikan akan tampil dengan kekuatan penuh termasuk Nathan Chuaon. Hwang San-hong mengatakan bahwa kekuatan timnas Indonesia U23 terletak pada sosok Shin Tae-yong sebagai pelatih. Fakta Shin Tae-yong adalah pelatih timnas menjadi poin terkuat dari lawan, ujar Hwang San-hong. Selain itu, Hwang San-hong menyinggung soal banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia U23. Saat ini ada 4 pemain naturalisasi yang ada di Garuda Muda, yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Nathan Chuaon. Banyak pemain naturalisasi yang ada dalam Indonesia membuat perubahan baik dari tim dan mempengaruhi penampilan secara keseluruhan, katanya. Selain itu, dia menyoroti soal lini depan timnas Indonesia U23 yang menurutnya sangat luar biasa. Striker mereka sangat bertalenta, tetapi dibandingkan melihat kekuatan mereka, kami akan fokus pada permainan kami untuk bisa memenangkan pertandingan, katanya. Gara-gara kehebatan Shin Tae-yong, Kapten Rizky Ridho sampai disulap jadi bek tangguh dan bermental baja kelas dunia. Sampai nekat bicara hal hebat ini jelang lawan Korea Selatan. Publik langsung pesta pora di lautan Antartika. Bikin gemetaran. Kapten tim Garuda Muda Rizky Ridho menegaskan mereka tak gentar meski Korsel lawan yang tangguh. Pertama, lawan Qatar kita sedikit kecewa, bahkan sampai saat ini. Karena kita tahu sendiri, harusnya kita menang melawan mereka. Tapi hasil berkata lain dan ya kita bisa lihat sendiri wasit seperti itu dan kemudian kita move on melawan Australia. Alhamdulillah kita bermain dengan baik dan mendapatkan 3 poin. Tentunya itu akan memberikan semangat tersendiri buat kita fokus untuk melaju ke babak selanjutnya. Bebernya. Waktu lawan Yordania, saya dan teman-teman bertekad tidak ingin bermain imbang. Kita harus menang, karena ini sangat berbahaya kalau kita hanya imbang, bisa-bisa malah kita kalah. Dan untuk pertandingan besok, semua pemain sudah siap untuk menampilkan yang terbaik. Kita akan ikuti instruksi dari pelatih untuk pertandingan besok dan semoga kita bisa menang. Dan lanjut sampai ke target kita yaitu lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tegas Ridho melanjutkan. Dasar tukang drama dan kebanyakan ngeluh, nyari-nyari alasan konyol nanti jika kalah dari Indonesia. Begini pernyataan aneh Kapten Korea U23 jelang lawan Indonesia sampai gak habis pikir mendengarnya. Kapten tim Byun Junsu semeringah gawang Korea Selatan masih clean sheet di Piala Asia U23 2024 Qatar. Byun Junsu pun berjanji mempertahankan catatan apik tersebut. Artinya timnas U23 Indonesia yang menjadi lawan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024 perlu kerja keras untuk membobol gawang klub berjuluk Taeguk Warriors ini. Saya senang dengan kabar tim kami, ucap Byun Junsu dalam sesi jumpa pers Rabu (24 April 2024). Belum kebobolan pada fase grup, sambung Byun Junsu. Di balik rasa girangnya terselip kesedihan lantaran terdapat pemain penting Korea Selatan yang mengalami cedera. Sosok yang dimaksud Lee Yang-jun.
Sebelumnya, Liang Jun harus menepi membela Korea Selatan pada laga ketiga grup B Piala Asia U23 2024 kontra Jepang, Senin (22 April 2024). Liang Jun kala itu hanya berada bangku cadangan. Sementara di dua pertandingan awal grup B Piala Asia U23 2024, pemain berusia 20 tahun tersebut selalu tampil. Hasilnya, Liang Jun sukses membukukan 3 gol. Tapi sayang sekali, ujar Byun Junsu. Ada rekan saya yang cedera, tutur Byun Junsu. Dia menambahkan timnas U23 Indonesia memiliki karakter bermain yang militan. Menurut saya tim mereka timnas U23 Indonesia sangat terorganisasi dan agresif, ujar Byun. Mereka punya banyak momentum dengan level tinggi. Mereka tim yang bagus, tutupnya. Lagi-lagi buat keputusan fantastis dan sangat hebat. Ketum PSSI Erick Thohir nekat lakukan ini agar timnas Indonesia U23 kesurupan Argentina ketika nanti lawan Korea Selatan. Semuanya langsung bahagia dan bersorak di jalanan mendengarnya. Bikin merinding parah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki harapan buat timnas U23 Indonesia yang akan menghadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Dalam penyisihan grup ini, Korea Selatan memang bisa disebut lebih unggul karena jadi tim tak terkalahkan. Akan tetapi situasi ini diharapkan tak membuat para pemain ciut hal ini karena Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan selama penyisihan grup telah tampil secara maksimal. Untuk itu, Erick Thohir berharap timnas U23 Indonesia bisa memberikan yang terbaik saat melawan Taguuk Warriors. Dengan harapan tim Merah Putih mampu melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 nantinya. Makan malam bersama para pemain timnas U23 Indonesia, tulis Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya Selasa (23 April 2024). Kami akan melawan Korea Selatan di perempat final nanti, ucapnya. Semoga bisa memberikan yang terbaik Indonesia, tuturnya. Masya Allah, terima kasih banyak. Pelatih SC Heerenveen akhirnya buat pengakuan sangat jujur ketika bersedia melepas kembali Nathan Chu ke timnas Indonesia U23. Semoga dapat pahala dan rezeki yang banyak ya Pak. Ini dia penjelasannya. Bikin terharu banget. Pelatih SC Heerenveen Sven Wonderen memberikan komentarnya mengenai dirinya yang akhirnya rela melepas Nathan Chu Aon kembali ke timnas Indonesia U23. Sven Wonderen mengatakan jika dirinya menyadari jika timnas Indonesia U23 lebih membutuhkan Nathan. Meskipun ia juga berat melepas karena SC Heerenveen akan menghadapi lawan berat yakni PSV Eindhoven berbarengan dengan pertandingan perempat final Korea melawan Indonesia. Faktor keseriusan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjadi pertimbangan Sven Wonderen untuk melepas Nathan karena ia sangat menghormati mantan Presiden Inter Milan tersebut. Indonesia masih membutuhkannya, antusiasme yang luar biasa, semoga berhasil, ucap Sven Wonderen. Di sisi lain juga dukungan supporter yang mengharapkan Nathan dilepas klubnya sampai banyak singgah ke komentar Heerenveen dengan sangat sopan. Mengejutkan sampai gegerkan Eropa dan Prancis.
Media negeri Menara Eiffel itu sangat berani, malah jagokan timnas Indonesia lolos semifinal dan hajar Korea. Sampai jujur ngomong gini di publik dunia. Bikin haru. Penampilan impresif yang ditunjukkan oleh skuad Garuda pun mendapatkan pujian dari sejumlah pihak, salah satunya media Prancis, Lucarne Opposé. Lucarne Opposé sebenarnya sudah memberi perhatian pada timnas Indonesia di ajang Piala Asia kali ini. Bukan hanya timnas Indonesia, Lucarne Opposé juga menyoroti Vietnam yang dinilai sebagai kuda hitam di Piala Asia kali ini. Pasalnya, pada gelaran Piala Asia kali ini dua tim Asia Tenggara itu kompak lolos ke babak perempat final. Melihat hal tersebut, Lucarne Opposé melihat ada potensi dari dua tim tersebut tampil mengejutkan di perempat final. Menurut mereka, tim lain wajib mewaspadai timnas Indonesia dan Vietnam yang merupakan kuda hitam di Piala Asia kali ini. Timnas Indonesia U23 memiliki kekuatan untuk mengganggu tim unggulan di Piala Asia U23 2024. Kekuatan timnas Indonesia U23 berasal dari para pemain berpengalaman mereka, tulis Lucarne Opposé. Sebab para pemain senior yang masih muda biasa dimainkan di timnas U23 lanjutnya. Bahkan dalam ulasannya, Lucarne Opposé mengatakan jika mereka menunggu timnas Indonesia Olimpiade 2024 Paris. Akhirnya aib dan bobrok Malaysia terungkap ke publik. Apakah ini karma keras sudah hina timnas Indonesia bertahun-tahun yang lalu? Kalian akan tertawa melihatnya, bikin ngakak. Asosiasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalan total timnasnya di Piala Asia U23 2024. Direktur Teknik FAM Scott O'Donnell mengatakan ada beberapa faktor yang telah diidentifikasi sebagai alasan dibalik penampilan buruk timnas U23 Malaysia di turnamen itu. O'Donnell menggarisbawahi soal kurangnya kebugaran bermain sebagai alasan utama dibalik kegagalan tim untuk mencapai prestasi di level elite. Masalah utama skuad ini adalah kurangnya waktu bermain atau jumlah pertandingan yang dijalani masing-masing pemain. Jika kita melihat statistik, tidak banyak pemain di skuad ini yang mendapatkan menit bermain bersama klubnya masing-masing di Liga Super Malaysia. Hanya 4 pemain yang merasakannya, kata pria asal Australia itu. Sebagaimana dikutip dari New Straits Times, minimnya menit bermain ditambah dengan jeda panjang di M-League membuat kebugaran para pemain semakin terpuruk. Ketiga tim grup D, Uzbekistan, Vietnam, dan Kuwait semuanya aktif mengikuti liga domestiknya. Sebagai perbandingan, kita bisa melihat para pemainnya berada pada tingkat kebugaran terbaiknya sepanjang Piala Asia U23 2024, ungkap O'Donnell. Sosok yang sempat digadang-gadang menjadi pelatih timnas senior Malaysia sebelum akhirnya jatuh ke tangan Kim Pan-gon itu menambahkan, meski baru berkumpul pada 17 Maret 2024, ada pemain yang sudah bergabung dengan skuad senior dan ada pula yang baru bergabung seminggu kemudian. Selain itu, sebagian besar klub belum memulai pelatihan pramusim mereka untuk Liga Super Malaysia. Sehingga para pemain yang datang ke kamp latihan terpusat berada pada tingkat kebugaran yang relatif rendah, paparnya. Prediksi starting 11 formasi timnas Indonesia U23 versus Korea nanti malam, mantap Shin Tae-yong ketambahan satu naturalisasi di lini tengah, auto pesta gol lawan Korea. Ini faktanya.
Dalam persiapan duel lawan Korea Selatan, Timnas Indonesia U23 dapat suntikan moral besar berupa keluarnya izin dari Heerenveen untuk Nathan Chuaon. Nathan bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia U23 setelah sempat hanya diizinkan tampil di fase grup. Kehadiran Nathan tentu membuat dirinya kembali jadi andalan di lini tengah. Ia akan bahu-membahu dengan Ivar Jenner untuk memastikan Timnas Indonesia U23 bisa memegang kendali permainan dan memutus serangan lawan. Di lini belakang, Hernando Ari bakal tetap jadi tumpuan. Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Muhammad Ferrari kemungkinan akan kembali jadi trio pelindung Hernando Ari. Hubner juga bisa saling gantian mengisi posisi dengan Nathan. Bila Hubner ikut naik membantu serangan, Nathan akan melapis lini belakang karena ia juga terbiasa bermain sebagai back. Di posisi fullback, Muhammad Fajar Fatur Rahman dan Pratama Arhan terbilang tampil memuaskan. Mereka bisa naik turun membantu serangan dan ikut berjibaku saat bertahan. Sedangkan di lini depan, kemungkinan trio Witan Sulaiman, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand kembali diandalkan. Trio di lini depan ini bisa bersifat cair dalam artian Marcelino dan kawan-kawan juga bisa ikut turun ke tengah bahkan ke belakang untuk membantu distribusi bola dan bertahan. Ialah dasar mental tempe dan pengecut saking ketakutannya lawan Timnas Indonesia U23, Korea Selatan latihannya ditutup gak boleh diintip, idih apaan, biasa aja kali. Di luar dugaan malah lakukan hal ini. Korea Selatan U23 melakukan latihan tertutup jelang melawan Timnas Indonesia U23 di babak perempat final Piala Asia U23, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Dilansir dari media Korea News, pelatih Hwang San-hong memimpin sesi taktik latihan tim selama 1,5 jam di Al-Arsal Training Center, Doha. Sang-hong sempat berbicara kepada media 15 menit lalu latihan berlangsung tertutup. 21 pemain mengikuti sesi latihan ini. Hanya pemain belakang Seo Myung-gwan yang absen karena cedera otot dan sudah dipastikan tidak bisa tampil lagi di Piala Asia U23 2024. Sedangkan striker Ahn Ja-jun yang bermasalah dengan hamstring melakoni latihan terpisah dan fokus menjalani pemulihan kondisi. Ja-jun hanya bermain selama 45 menit saat menang atas Uni Emirat Arab karena cedera. Pemain yang juga rekan setim Myung-gwan di Bucheon FC 1995 itu absen di 2 laga berikutnya. San-hong dalam sesi jumpa pers jelang melawan Indonesia juga mengatakan sulit buat Ja-jun bermain di laga nanti. Posisi Ja-jun akan ditempati Lee Yang-jun. Striker berpostur 193 cm itu terbilang produktif karena sudah mencetak 3 gol di fase grup. Menurut laporan Neosis, San-hong juga berencana memanfaatkan kemampuan Jeong San Bin dan Kang Song Jin sebagai alternatif saat melakukan serangan. San-hong juga sempat memanggil Song Jin sebelum latihan dan memintanya untuk membuat pergerakan di lapangan mengikuti arahan tangannya. Gemparkan tanah air, gak ada capeknya. Presiden terpilih Pak Prabowo di luar dugaan ambil keputusan dan langkah berani ini untuk Timnas Indonesia jelang versus Korea. Apakah itu? Yang jelas bikin kaget. Timnas Indonesia bakal melakoni laga perempat final Piala Asia U23 melawan Korea Selatan. Laga hidup dan mati itu pun turuti disorot oleh Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto.
Prabowo turut mendoakan kemenangan Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga bertanding melawan Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U23 tahun 2024 di Doha, Qatar. Doa itu diucapkan Prabowo usai dirinya menyambangi dan bersilaturahmi dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) beserta jajaran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPP PKB. Timnas kita U23 ya di Doha akan melawan Korsel (Korea Selatan). Kita berdoa untuk tim nasional kita ya. Itu penting sekali, kata Prabowo. Prediksi skornya berapa, Pak? Tanya para awak media kepada Prabowo. Prabowo pun hanya tersenyum dan tak lama kemudian bergegas meninggalkan DPP PKB sembari melambaikan tangannya untuk berpamitan kepada rekan-rekan media dan jajaran PKB.